Halo sahabat catatan enrichment, ketemu lagi bersama saya dalam tutorial kali ini, di mana pada kesempatan kali ini kami akan coba memperkenalkan satu tutorial, yaitu bagaimana caranya kita mengatur agenda presentasi kita atau agenda meeting kita agar lebih teratur pada platform Zoom Meeting. Jadi setiap sesi, kalau seandainya kita mengatur presentasi kita ada 3 sesi, maka 3 sesi itu kita akan atur dalam waktu yang sudah ditentukan. Jadi saat masuk ke sesi berikutnya sudah ada notification waktu peringatan bahwa akan masuk ke otomatis ke sesi berikutnya. Bagaimana caranya? Kita langsung saja. Pertama yang kita lakukan adalah rekan-rekan perhatikan, saya mau perkenalkan dulu di sini. Rekan-rekan kalau buka platform Zoom kan tampilannya seperti gini nih. Ya kan ya. Rekan-rekan masuk ke bagian apps ya. Setelah itu di sebelah atas ini ada My Apps sama Discover, pilih Discover. Nah, nanti rekan-rekan lihat sebelah sini banyak sekali aplikasinya. Setelah itu di bagian bawah ada Discover More App. Kita buka itu ya, More Apps on App Marketplace dari Zoom, kita klik. Setelah itu kita akan masuk ke Zoom Marketplace-nya. Nah, di sini kita akan lihat ada banyak sekali kategori ya. Kategori yang bisa kita lihat. Nah, awal pertama yang kita lakukan rekan-rekan harus masuk dulu ya, sign in ya. Ya, sign in ya menggunakan account dari Zoom yang tadi kita masuk. Tadi kita pakai account apa di sini? Nah, itu kita masuk juga. Berarti di bagian marketplace dari Zoom ini kita sign in dulu. Setelah itu, rekan-rekan perhatikan di sebelah kiri sini kan ada kategori. Ya, ada kategori Zoom Apps, Analytics, Collaboration, dan sebagainya. Nah, kita pilih yang bagian Education. Setelah itu, rekan-rekan coba cari ke bawah. Nah, ini dia rekan-rekan. Kita menggunakan aplikasi yang namanya Meeting Timer, Agenda Timer, and Clock Countdown. Ya, jadi 3 in 1 dari Blue Sky Apps. Oke. Ini kita bisa klik langsung di sini rekan-rekan ya. Kita bisa klik, pilih. Ya, nanti seperti gini rekan-rekan. Kita diminta dulu sign in to install ya, agar supaya kita bisa berinteraksi dengan aplikasi ini ya di Zoom Meeting, kira-kira seperti gitu. Ya, nanti tampilannya seperti gini rekan-rekan. Nah, saya beranggapan rekan-rekan sudah install ya, udah sign in dulu ya untuk proses install. Nah, nanti tampilannya jadi seperti gini rekan-rekan. Di sini saya sudah sebelah kanan atas ini profil saya sudah saya masuk, udah sign in saya menggunakan account saya. Setelah itu rekan-rekan perhatikan di sini ya. Nanti tampilannya seperti gini ya, bluesky.org ya, bisa pakai link ini rekan-rekan. /user. Nah, sesuai dengan kita saat kita sudah masuk ya dengan account kita. Nah, kalau sudah seperti gini rekan-rekan tampilannya, di sini rekan-rekan bisa kita pakai langsung auto join meeting di Zoom atau pakai invite timer. Di sini saya mau lebih nyaman ya, biasanya saya pakai yang invite timer. Di sini saya klik tombol atau button invite timer. Rekan-rekan perhatikan. Oke, nah di sini disuruh bilang enter your Zoom meeting URL. Oke, kita masuk dulu ke Zoom-nya seperti gini. Nah, ini saya beranggapan rekan-rekan sudah masuk juga ya. Nah, sudah masuk, kita ke pojok kiri atas. Ya, di situ ada kayak tanda warna hijau itu ya, kayak perisai hijau. Kita klik aja meeting information. Nah, di situ ada invite link. Ya, kita copy linknya. Setelah itu kita kembali lagi ke Blue Sky Apps ini dia. Enter, kita masukkan linknya yang tadi, copy paste saja. Setelah itu kita klik tombol invite Blue Sky Timer. Ingat sekali lagi ya, rekan-rekan harus sudah masuk dulu, sign in dulu dengan account rekan-rekan. Ya, kalau sudah kita masukkan linknya, terus kita klik tombol invite tadi, maka tampilannya jadi seperti gini. Nanti ada tunggu di sini, Blue Sky Timer is connecting to the Zoom meeting. Ini rekan-rekan perhatikan. Oke, nah Blue Sky Timer is entering the Zoom meeting. Ini udah masuk nih, coba kita perhatikan. Nah, lihat
Salah satunya adalah di sini ada tulisan tampilan ya, notification di kanan bawah di komputer saya ini, Blue Sky Timer enter the waiting room. Ya, kita admit. Jadi secara tidak langsung nih Blue Sky ini sebagai partisipan, padahal bukan. Ya, tapi sebagai aplikasi. Ya, biasanya kalau kita terima partisipan di Zoom meeting, nah ini seperti gitu. Kita admit atau terima, kita klik tombol admit. Nah, nanti di Zoom meeting ya rekan-rekan, perhatikan. Nah, akan muncul di chat gini, ya di Zoom meetingnya, from Blue Sky Timer. Ya, kita lihat di chatnya, ini dia rekan-rekan. Ya, jadi notification sudah masuk, otomatis rekan-rekan perhatikan apa yang ada di tampilan dari Blue Sky yang ada di sini, yang di previewnya sini, sudah ada di Zoom meeting juga rekan-rekan perhatikan. Ya, meeting agendanya. Ya, presentation, panel discuss, Q&A-nya ya dengan waktunya. Nah, ini kita bisa setting rekan-rekan. Nah, kita settingnya di mana? Ya, ini dia ya. Di bagian sini kita akan setting. Ya. Nah, contohnya di sini presentationnya saya mau bikin berapa menit. Ini saya kasih contoh aja 1 menit. Oke. Terus, nah akan berubah di sini juga rekan-rekan, perhatikan di preview sebelah kanan presentationnya 1 menit. Panel discussion-nya 10 menit. Saya mau bikin contoh aja ya, kita bikin seragamin 1 menit. Maka di previewnya juga akan berubah di sebelah kanan 1 menit. Begitu juga dengan Q&A-nya. Contoh 1 menit, maka akan berubah juga di sini 1 menit. Nah, kalau seandainya rekan-rekan mau tambahkan agenda lagi, rekan-rekan tinggal klik tombol add agenda item yang ini ya. Setelah itu rekan-rekan tinggal tulis aja. Ya, mau tulis apa gitu loh. Contohnya closing, contoh aja. Ya, closing 2 menit. Nah, maka di bagian previewnya sini juga akan muncul nih. Rekan-rekan perhatikan. Closing 2 menit. Nah, kita coba lihat di Zoom meetingnya. Ya, kita belum, tunggu. Kita akan lihat di Zoom meetingnya dengan cara kita akan klik tombol start ini ya rekan-rekan. Nah, kita coba di sini ya. Di sini ada display metode displaynya ya dalam bentuk video atau kita share screen. Saya biasanya pakai yang video. Terus agenda title-nya kita mau ganti apa? Di sini kan meeting agenda. Contohnya saya ganti dengan agenda presentasi atau agenda rapat. Contoh aja. Nah, maka di previewnya juga yang sebelah kanan ini akan ikut apa yang kita lakukan perubahan. Kira-kira gitu rekan-rekan ya. Ya, oke. Selanjutnya sampai sini dulu. Kita akan coba lihat. Oh ya, sebelum saya lanjut lagi, nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ya, ada yang khusus untuk yang agenda timer ya. Ini dia. Kalau kita pilih agenda timer ya, menu yang di atas ini, nanti kita akan atur agenda presentasi atau rapat. Tapi kalau kita mau bikin simple timer, maka kita akan temuin tampilannya seperti gini interface-nya. Artinya di sini kita bisa atur waktunya itu dalam bentuk countdown, hitung mundur atau hitung maju. Countdown ya, count direction-nya atau count up. Kalau count up kita mulai dari 0. Kalau countdown mulai dari waktu yang kita atur. Di mana aturnya? Di sini juga nih rekan-rekan perhatikan. Count time-nya berapa menit? 5 menit kita bikin jadi 7 menit contoh. Warning time-nya di sini ada waktu untuk peringatan bahwa waktunya tinggal berapa menit, kita setting di menit ke berapa. Terus waktu peringatannya di sini alert bunyinya ya pada saat tinggal 10 detik maka akan soundnya akan bunyi ya, kita style di sini ya. Kita tinggal atur sesuaikan keinginan kita, ring bell, bunyi gong atau apa. Ini juga di sini ada. Nah, terus setelah itu rekan-rekan perhatikan di bagian bawah ini ada untuk attendance taker. Jadi kita bisa collect partisipan yang hadir di meeting kita atau di presentasi kita. Bisa dengan manual ya, atau bisa juga dengan otomatis. Tinggal kita klik ini enable kan, maka dengan demikian otomatis jadi kita fokus hanya sama meeting atau presentasi kita. Kira-kira gitu rekan-rekan. Ini yang untuk yang simple timer ya. Nah, kalau sebagian yang menu ketiga yang kanan ini clock, ini adalah waktu. Kalau kita mau tampilkan di Zoom dalam bentuk PM atau AM. Kalau yang AM ini kan yang 24 jam ini, yang clock format ini, format waktunya. Kalau kita klik itu, maka formatnya dalam bentuk AM. Jadi sesuai waktu malam 23 ya. Kalau PM maka dia jam 11. Ya, sekarang saya rekam kebetulan jam 11 malam. Hampir udah setengah 12 malahan. Ya, kalau seandainya
detiknya mau kita hilangkan, displaynya kita tinggal ini aja, tinggal disable, kita nonaktifkan, maka hanya menit dan jamnya aja yang ada ini ya, hanya menit dan jamnya aja. Kalau seandainya mau tampilkan kembali secondnya, tinggal kita aktifkan display secondnya. Oke, kita kembali ke agenda timer ya, itu sebagai sedikit tambahan aja rekan-rekan. Nah, di sini kita sudah setting nih agenda timernya di preview nih ya, sesuai dengan yang apa kita tadi sudah setting di bagian kiri sini. Agenda schedule-nya sudah kita tambahkan item. Setelah itu rekan-rekan tinggal ya, nanti kita tinggal tampilkan di sini rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan perhatikan apa yang sudah kita tampilkan di preview di Blue Sky, websitenya Blue Sky, maka dia akan tampil di Zoom meeting kita. Perhatikan yang sudah saya tambahkan, closing waktunya 2 menit, presentasi 1 menit, judulnya agenda presentasi rapat saya sudah rubah sesuai keinginan saya ini, presentasi 1 menit, diskusi 1 menit, tanya jawab 1 menit, closing 2 menit contoh. Oke, itu sudah mengikuti apa yang ada di preview di sini ya, di Blue Sky Apps ini. Nah, sekarang tinggal kita startkan aja, kita klik tombol start yang ada di bawah menu preview ini ya, klik tombol start. Nah, oke rekan-rekan, start. Nah, di sini akan muncul, stop, klik tombol start akan muncul di sini 3 tombol. Kita mau pause, mau stop atau next. Kalau next ini kita pindah ke agenda berikutnya setelah presentasi, panel discussion. Kita perhatikan waktu sini berjalan ya, sudah 39 menit 38 37 detik. Kita coba ke Zoom meeting. Nah, sama persis apa yang kita rubah di website Blue Sky itu, di Zoom meeting pun akan berubah seperti gini rekan-rekan ya. Jadi dia terintegrasi kira-kira gitu ya rekan-rekan ya. Nah, sekarang contoh saya mau pindah lah, anggap aja udah waktunya sudah berjalan terus ya. Kita tunggu sebentar ya, tinggal 14 detik, 13, 12, kita tunggu, dia akan berpindah sendiri rekan-rekan ya. Kalau udah mulai timernya udah mendekatin notification peringatan akan warna merah, dia tuh warna merah. Nah, berubah warna merah. Nah, otomatis setelah waktunya habis 1 menit dia akan pindah ke agenda berikutnya secara otomatis, diskusi. Otomatis dia akan berpindah ke sesi berikutnya, dalam hal ini panel discussion kalau di sini. Nanti kalau udah habis waktunya dia akan pindah ke Q&A. Kalau sudah selesai pindah ke closing otomatis. Kalau seandainya kita merasa ternyata waktu di diskusi ini waktunya masih lama, sudah cukup, kita tinggal next aja. Di sini kita tinggal klik tombol next rekan-rekan. Cuman kalau mau teratur sesuai waktu ya, kita biarkan sesuai schedule yang sudah kita atur. Kira-kira gitu rekan-rekan. Jadi kita bisa membuat presentasi kita, membuat rapat kita itu akan menjadi lebih nyaman, sudah teratur, manajemen waktunya bisa kita atur sesuai keinginan kita, kira-kira gitu rekan-rekan ya, di Zoom meeting. Jadi ini bisa juga berguna untuk para pekerja kalau sedang mengadakan agenda rapat, kita setting waktu, atau juga untuk di dunia pendidikan, guru atau murid pada saat presentasi. Jadi akan pantau waktunya ya, presentasinya sekian menit, diskusinya sekian menit, tanya jawabnya sekian menit, terus nanti ada dengan sesi closingnya berapa menit, itu teratur, termanage dengan baik ya, sehingga presentasi kita atau rapat kita, agenda rapat atau agenda presentasi kita tuh berjalan baik, teratur, memuaskan juga, kira-kira gitu rekan-rekan ya. Jadi powerful ya, itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan sedikit ya, bagaimana caranya kita membuat agenda presentasi atau agenda rapat kita dengan cara mengatur waktunya ya, membagi waktunya dengan baik sesuai dengan sesinya ya. Kalau kita bikin 5 sesi, kita bikin 5 sesi waktunya, jadi teratur. Itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Oke rekan-rekan, demikian tutorial kali ini dari kami Catatan Enrichment. Kalau rekan-rekan merasa video tutorial ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dan jangan lupa klik tombol notification agar rekan-rekan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like and share ke media sosial rekan-rekan sekalian. Dan jangan lupa satu lagi, silahkan tinggalkan komentar agar supaya channel ini bisa berkembang lagi. Terima kasih rekan-rekan. Sampai berjumpa kembali di Catatan Enrichment berikutnya.